私の術式はどんな相手にも強制的に弱点を作り出すことができます。バレても問題のない術式、問題のない相手、または手の内を晒すという縛りが術式効果を底上げするのです。こんな風に。Kento Nanami adalah seorang penyihir jujutsu peringkat 1. Penampilan dia sendiri adalah seorang pria berambut pirang yang ditata rapi, berpakaian setelan bisnis, dan juga Nanami menggunakan sebuah kacamata yang khas, sebuah kacamata yang tidak memiliki lengan yang melingkari telinga. Nanami memiliki kepribadian yang begitu tenang dan acuh tak acuh. Dia orangnya cukup belak-belakan dan langsung ke intinya. Nanami adalah tipikal orang yang terlalu serius dengan pekerjaannya. Dia sangat membenci bekerja lembur, dan sangat serius untuk tidak melewatkan 1 menit pun dari apapun yang dikerjakannya. Di balik semua itu, Nanami sebenarnya adalah seorang yang cukup ramah. Dia tidak keberatan dengan percakapan yang cerdas. Nanami adalah seorang penyihir jujutsu yang hebat. Dia ahli dalam menggunakan pedang, daya tahan tubuh yang kuat, dan kecerdasan taktik yang hebat. Nanami memiliki sebuah senjata yang berupa pedang tumpul yang dibungkus dengan kain. Walaupun tumpul, tapi dengan teknik kutukan yang dimilikinya, Nanami bisa menebas roh kutukan hanya menggunakan bagian belakang pedangnya. Teknik kutukan yang dimiliki Nanami adalah teknik rasio. Dengan teknik ini, Nanami bisa membuat titik lemah pada titik rasio 7:3, sehingga Nanami bisa menciptakan critical damage dengan menggunakan pedang tumpulnya. Selain teknik kutukannya, Nanami masih memiliki berbagai kemampuan lainnya, seperti Black Flash, Collapse, dan Overtime. Black Flash adalah sebuah teknik yang menciptakan distorsi yang menyebabkan energi kutukan berubah menjadi warna hitam menyala. Teknik ini meningkatkan kekuatan pukulan hingga 2,5 kali dari pukulan biasa. Nanami adalah pemegang rekor Black Flash beruntun paling banyak. Tercatat, Nanami pernah menggunakan Black Flash 4 kali secara beruntun pada saat insiden Parade Malam 100 Iblis. Collapse adalah teknik di mana Nanami menggunakan teknik kutukan rasionya kepada lingkungan di sekitarnya, sehingga menciptakan titik lemah yang membuat Nanami bisa menghancurkan objek tersebut dengan 1 pukulan. Dan kemampuan yang terakhir yaitu adalah Overtime. Dengan kemampuan ini, Nanami meningkatkan energi kutukannya hingga ke batas maksimalnya. Nanami adalah salah satu murid di SMK Jujutsu Tokyo. Setelah lulus dari SMK Jujutsu, Nanami sempat berhenti menjadi penyihir Jujutsu. Dan dia memutuskan untuk bekerja sebagai pegawai kantoran. Alasan dia berhenti karena terkadang penyihir Jujutsu harus rela mempertaruhkan hidup mereka demi orang lain. Namun 4 tahun kemudian, Nanami yang sudah tidak memiliki tujuan untuk hidup kembali lagi ke pekerjaan lamanya sebagai penyihir Jujutsu. Dia menjadi mentor sementara sang main karakter kita, yaitu Itadori Yuji. Mereka berdua ditugaskan untuk menyelidiki kematian 3 remaja yang mati dengan kondisi kepala yang tidak lazim. Saat proses penyelidikan, mereka diserang oleh 2 roh kutukan. Dengan mudahnya mereka berhasil mengalahkan kedua roh kutukan itu. Namun mereka baru menyadari sesuatu, bahwa kedua roh kutukan yang mereka bunuh adalah seorang manusia yang struktur tubuhnya diubah paksa menggunakan teknik kutukan. Setelah melalui berbagai penyelidikan, akhirnya Nanami bertemu dengan dalang di balik semua kejadian tersebut, yaitu roh kutukan tingkat spesial yang bernama Mahito. Dia memiliki kemampuan untuk merubah bentuk jiwa seseorang. Terjadilah pertarungan sengit antara Nanami melawan Mahito. Nanami sempat merasa kesulitan menghadapi Mahito. Namun di detik-detik terakhir, Nanami masuk ke dalam mode overtime yang membuat energi kutukannya meningkat cukup drastis. Menggunakan kemampuan Collapse, Nanami berhasil melumpuhkan Mahito dan membiarkannya terkubur oleh puing-puing bangunan. Setelah pertarungan itu, Nanami memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Singkat cerita, Nanami kembali dipertemukan dengan Mahito yang rupanya masih hidup setelah tertimpa puing bangunan. Pertarungan pun kembali terjadi. Di sini Nanami dibantu oleh Itadori. Dengan kombinasi serangan Nanami dan Itadori,
mereka berhasil memojokkan Mahito. Namun secara mengejutkan, Mahito mengeluarkan Domain Expansion yang membuat Nanami terkurung di dalam, sedangkan Itadori berada di luar. Di dalam Domain Expansion, Nanami tampak pasrah dengan kondisinya saat ini. Karena di dalam Domain Expansion, semua serangan yang dilancarkan oleh Mahito itu pasti 100% pasti kena. Tapi di saat Nanami sudah mulai pasrah dengan situasinya saat ini, tiba-tiba Itadori masuk secara paksa dengan cara menghancurkan tabir yang menutupi Domain Expansion. Dengan masuknya Itadori ke dalam Domain Expansion Mahito, tanpa sengaja menyentuh jiwa Sukuna yang ada di dalam tubuh Itadori. Sukuna langsung melancarkan serangan kepada Mahito yang membuatnya terluka cukup parah. Dan di saat yang bersamaan, Domain Expansion Mahito hancur. Tidak ingin mensia-siakan kesempatan ini, mereka berdua mencoba menyerang Mahito, namun Mahito berhasil kabur melalui saluran air yang ada di sana. Dan untuk kedua kalinya, Nanami gagal membunuh Mahito. Pada arc Shibuya, Nanami kembali hadir dalam medan pertempuran di sebuah insiden yang menewaskan banyak orang di Shibuya. Nanami dan para penyihir Jujutsu lainnya berperan sebagai bala bantuan untuk mengalahkan roh kutukan yang tersebar di kota Shibuya. Namun rencana tersebut berubah setelah mereka mengetahui bahwa Gojo Satoru berhasil disegel oleh Kenjaku menggunakan kotak Prison Realm. Mereka pun memutuskan untuk mencari kotak Prison Realm dan membebaskan Gojo dari dalam sana. Namun di tengah perjalanan, Nanami melihat Ichiji yang tergeletak dengan luka di tubuhnya. Nanami yang melihat itu pun merasa marah, dan dia pun mencari pelaku dari penyerangan tersebut. Dan pada akhirnya, bertemulah Nanami dengan seseorang sekaligus pelaku dari penyerangan Ichiji. Orang tersebut bernama Haruta Shigemo. Dengan penuh amarah, Nanami menghajar Shigemo dengan brutal, hingga membuatnya pingsan tak berdaya. Setelah semua kejadian itu, Nanami melanjutkan perjalanannya. Dia ditemani oleh Maki dan Obito Senin. Namun di tengah perjalanan, mereka bertiga dihadang oleh roh kutukan tingkat spesial yang bernama Dagon. Pertarungan pun tak terelakkan. Di sini mereka bertiga sempat berhasil memojokkannya. Akan tetapi, Dagon langsung menggunakan Domain Expansion-nya. Di dalam domain tersebut, mereka bertiga diserang oleh segerombolan Shikigami. Keadaan benar-benar berbalik di sini. Namun tanpa diduga, Megumi muncul dan membantu mereka bertiga. Megumi membuat lubang supaya mereka semua bisa keluar dari Domain Expansion milik Dagon. Namun tiba-tiba muncul Toji Senin dari lubang yang diciptakan oleh Megumi. Lalu dengan mudahnya Toji langsung membantai Dagon. Setelah Dagon berhasil dikalahkan, Toji langsung menyeret Megumi keluar untuk bertarung. Namun seakan tidak diberi kesempatan untuk bernafas lega, mereka lagi-lagi didatangi oleh roh kutukan tingkat spesial yang bernama Jogo. Jogo langsung membantai mereka bertiga dengan kekuatan apinya. Namun ternyata Nanami masih hidup, walaupun dengan luka yang bisa dibilang parah banget. Di perjalanan, Nanami lagi-lagi dihadang banyak roh kutukan. Nanami langsung membantai habis para roh kutukan yang menghalanginya. Namun tanpa sepengetahuannya, Mahito juga berada di sana dan berhasil menyentuh Nanami. Di saat itu juga, Itadori datang dan menyaksikan semuanya. Nanami pun berpesan kepada Itadori, "Kau bisa mengatasinya dari sini." Demikianlah sudah kisah dari Gento Nanami. Jika ada kesalahan pada video kali ini, kalian boleh koreksi di kolom komentar. Gua Rifki, pamit undur diri. Bye.